Halo, kita dari Racewalk. Kali ini kita mau memperkenalkan bahwa kita punya produk arm untuk Harley Davidson Touring seri V2. Jadi arm V2 ini kita bikin dengan desain yang futuristik dan sangat kuat, tapi kita desain dengan lama machinery yang singkat. Jadi membuat arm ini harganya terjangkau. Arm V2 ini udah kita tes, udah dapat sekitar 500 kilo dan udah masuk ke beberapa motor kita sendiri yang rencana akhir bulan ini kita pakai touring juga ke Indonesia bagian timur. V2 ini juga menggunakan bahan aluminium 6061 T6 dan memiliki 3 part bagian assembly yang kita desain. Jadi ada part kanan, part kiri, sama center partnya. Nah, locknya menggunakan sistem slot dengan panjang kira-kira 11 mili, 11 cm dan 4 buah baut. Jadi ini locknya begini, dimasukkan dari depan. Dan lock ini, sistem lock ini sangat kuat sekali atau rigid banget. Jadi nggak usah khawatir teman-teman untuk masalah performance-nya. Dan semua desain dari arm V2 ini menggunakan software SolidWorks. Jadi kita bisa simulasikan kekuatannya berapa, deformasinya berapa, dan bobotnya berapa sebelum kita bikin. Nah, dengan teknologi yang kita miliki, kita bisa membuat sebuah swing arm yang secara metalurgi bisa kita pertanggungjawabkan dan secara desain bisa kita analisis kekuatannya, kelenturannya, dan performance dari si arm ini. Jadi kita bisa analisis sebelum dibikin gitu menggunakan solid. Dan nanti kita akan lihat di softwarenya bagaimana kita desain atau kita bikin dari arm teknologi V2 ini. Arm V2 memiliki teknologi 2 buah bracket kaliper rem belakang, yaitu pitch 100 dan pitch 108. Biasanya menggunakan kaliper radial dari Brembo atau merek lain yang aftermarket. Nah, ini sebenarnya sama universal. Bracketnya ini universal dengan merek-merek lain, bisa kepasang di sini. Misal customer sudah punya bracket kaliper punyanya merek lain seperti Kraus dan lain-lain, bisa pasang di sini plug and play. Nah, ini bracketnya dan semuanya bisa dipasang dan sudah kita uji coba. Yang kedua, dia memiliki teknologi 3 buah adjustable posisi shock breaker. Nah, selain untuk ngejust tinggi rendahnya motor, juga dipakai untuk daya redamnya atau daya pengen lebih empuk misal taruh belakang, pengen lebih keras misal taruh depan gitu. Nah, ini juga copotan, artinya kita bisa juga custom order ke Racewalk untuk bikin bracket shock ini lebih tinggi, lebih ke belakang, dan lain-lain. Misal menginginkan motor itu dipakai untuk race, artinya ini lebih tinggi sekali. Oh, bisa kita bikinkan. Atau motornya dikasih pelek ring 17, yang membuat motor itu harus dibikin tinggi, shock breakernya sudah ada nih panjangnya. Misal pakai Öhlins, nggak mungkin dong kita bikin bracket bawah mountingnya ditinggiin, pasti nggak kuat. Yang bisa kuat adalah kita upgrade atau custom order bracket shock breakernya. Jadi mounting bawahnya, lower mountingnya si shock breaker tidak dirubah gitu. Arm V2 juga kita kasihkan shaft sama locknya. Nah, locknya ini dibikin dari stainless steel yang kita desain sudah menggunakan sistem more lock. Jadi more nutnya ini sudah ada locknya, ada 3 macam lock dari snap ring standar. Terus ini ada lubangnya, ini ada lubangnya. Ini bisa dikasih sling untuk mengikat. Jadi ada 2 safety. Safety ketiga ini ada karetnya, teflon untuk membuat mur ini begitu dikencengin tidak gampar kendor. Jadi ada 3 lock yang kita pasang di mur as roda belakang dari swing arm ini.
kita di tim R&D dari Racework. Jadi Racework itu in-house semua, dari mulai R&D. R&D itu adalah mulai dari desain pakai SolidWorks. Ini kita pakai SolidWorks, terus simulasi, terus kita bikin 3D print dulu untuk memastikan desainnya oke, baru kita machining, baru kita anodizing secara finishing, dan kita packaging juga di satu tempat di sini. Nah, ini contoh desain menggunakan SolidWorks yang kita pakai softwarenya. Di SolidWorks itu kita bisa simulasikan bobot total, terus kepresisian karena dia 3 dimensi. Jadi ini contoh, ini bracketnya kaliper. Ini kita bisa dari desain kita bisa pasang. Ini pedok, ini shaft, ini bracket shock breaker yang gue cerita bahwa kalau misal kita butuh motornya lebih tinggi, jangan lower mounting shocknya yang dipanjangin. Itu beresiko patah dan lain-lain. Mendingan bracket shock breakernya yang kita tinggiin gitu kan. Oh, shocknya terlalu ribbon compressionnya terlalu keras atau spring rate-nya terlalu keras, tapi kita tidak punya option nih spring rate yang lebih lembut, akhirnya harus dimiringin. Oh, miringin kita bisa custom juga gitu loh. Jadi untuk kebutuhan khusus teman-teman yang pengen lebih tinggi, lebih soft, lebih hard dan lain-lain, kita bisa bikin additional ini karena dia teknologinya bisa dicopot, dipasang. Jadi kita bisa custom itu. Kalipernya juga kita bisa custom. Selain kita sudah siapin 100 pitch 100 sampai 108, kalau ada pakai kaliper khusus, kita bisa juga bikin. Nah, kalau kita ini adalah software di mana swing arm itu kita cek beratnya berapa. Ini total beratnya 9,6 kilo. Jadi beratnya lebih ringan daripada standarnya, tapi kekuatannya jauh lebih kuat gitu loh dari standarnya. Memang model V2 ini kita tidak menitik beratkan dari tujuannya untuk ringan. Karena ringan ada model nanti V3 yang memang kita akan bikin sangat ringan, mungkin 50% daripada standarnya, cuman memang tidak dipakai untuk daily. Karena dia akan dipakai untuk race only, untuk drag race. Nah, V1 lebih ringan daripada V2, tapi lebih gede, lebih kuat. Nah, itu dibikin dengan teknologi tidak 2D machining, tapi 3D machining. Jadi dia curve semua. Itu sangat susah bikinnya. Makanya HPP-nya lebih tinggi, karena machinery time-nya, bikinnya di CNC, itu 4 kali lipat daripada yang model V2. Jadi kita akan kasih pasar bahwa maunya gimana gitu, kita akan coba kasihkan solusi.